제가 생각했던 선수들을 지금 한두 명씩 교체를 시키면서 계속 경기를 하고 있는데, 그럼 점점 좋아지는 모습들이 나오니까, 이 상태로 올 말에 EOU컵 할 때는 좀 더 좋은 팀으로 만들어질 수 있지 않겠나, 그런 생각이 듭니다. 예. 전체적으로 이번 훈련하면서 가장 선수한테 만족스러웠던 부분 하나랑 좀 이거는 좀 고쳤으면 하는 바람이 있습니다. 그거는 명확한데. Keputusan mengejutkan diambil Korea Selatan U19. Takut bertemu Indonesia U19. Korea Selatan memilih tidak bertanding. Begini faktanya. Timnas Indonesia semakin mendunia. Salah satu klub Liga Spanyol soroti perkembangan Timnas Indonesia. Apa dampaknya? Bikin sedih. Begini pesan mengharukan Jordi Amat usai tak bisa perkuat Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia. Turnamen Seoul Earth on Ice 2024 bisa saja diwarnai dengan keputusan mengejutkan dari tim nasional Korea Selatan U19. Tim asuhan pelatih Lee Chang-won itu memilih untuk tidak bertanding alias WO pada laga melawan Indonesia U19 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 1 September 2024. Keputusan ini bisa saja diambil setelah Timnas Indonesia U19 yang dipimpin oleh pelatih Indra Syafri secara mengejutkan mengalahkan Argentina U19 dengan skor 2-1 dalam pertandingan sebelumnya. Kemenangan ini mengangkat moral tim Garuda Muda dan membuat mereka menjadi salah satu tim yang diperhitungkan dalam turnamen tersebut. Mungkin pelatih Lee Chang-won menyatakan bahwa keputusan WO diambil setelah mempertimbangkan kondisi tim dan berbagai faktor lainnya. Kami harus berpikir jangka panjang karena Indonesia sekarang bukan tim kaleng-kaleng, bahkan negara juara Piala Dunia saja dibantai olehnya, apalagi kami. Begitulah kira-kira, kata Lee Chang-won. Namun bisa saja keputusan ini nanti menuai beragam reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari publik sepak bola Korea Selatan. Banyak yang mempertanyakan alasan dibalik keputusan tersebut. Sementara yang lain menganggap bahwa keputusan ini adalah bentuk penghormatan terhadap kekuatan Indonesia U19 yang menunjukkan performa luar biasa melawan tim kuat seperti Argentina. Di sisi lain, apabila benar itu terjadi, pasti pelatih Indra Syafri mengaku terkejut dengan keputusan WO dari Korea Selatan tersebut. Kami datang ke sini untuk bermain dan memberikan yang terbaik. Keputusan ini bukanlah sesuatu yang kami harapkan, tetapi kami tetap fokus pada pertandingan berikutnya. Begitulah kira-kira nanti, kata Indra Syafri. Turnamen Seoul Earth on Ice 2024 ini menjadi ajang yang penting bagi tim-tim muda untuk mengasah kemampuan mereka di kancah internasional. Semoga saja dengan keputusan WO dari Korea Selatan U19, Indonesia U19 langsung melaju ke babak selanjutnya tanpa harus bertanding melawan tuan rumah. Indonesia U19 kini menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih gelar juara dalam turnamen ini. Dengan performa yang semakin solid dan mentalitas juara, mereka siap menghadapi tantangan berikutnya. Bagaimana menurut kalian sendiri, guys? Apabila benar Korea Selatan memilih untuk WO alias menolak bertanding karena takut dibantai jika bertemu Indonesia seperti apa yang dialami Argentina, apakah itu keputusan yang tepat bagi Korea Selatan? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Klub Liga Spanyol Sevilla ikut menyoroti perkembangan Timnas Indonesia dan membuka peluang pemain Garuda bermain di sana. Timnas Indonesia tengah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Prestasi demi prestasi perlahan mulai datang ke Timnas Indonesia. Pada ajang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia berhasil mencatatkan sejarah dengan lolos ke fase knockout untuk kali pertama sepanjang sejarah. Selain itu, Timnas Indonesia juga dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lagi-lagi raihan tersebut menjadi yang pertama sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Capaian Jordi Amat DKK pun menuai perhatian banyak pihak, tak terkecuali Sevilla.
Sevilla ternyata ikut menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia yang terus menunjukkan hal positif. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Sevilla, Jose Maria del Nido Carrasco. Ia mengakui bahwa timnas Indonesia tengah berkembang pesat. Tim Merah Putih menunjukkan perkembangan itu dari posisi mereka di peringkat FIFA. Selain itu, Carrasco juga menyoroti bagaimana upaya keras PSSI yang terus berusaha untuk memajukan sepak bola Indonesia. Terlihat jelas sepak bola Indonesia sedang berkembang. Timnas Indonesia semakin berkembang di ranking FIFA dan berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Dan ada banyak faktor lainnya yang telah dilakukan dengan baik, ucap Carrasco. Peningkatan tersebut harus konsisten dilakukan secara terus-menerus investasi dalam infrastruktur. Kerja keras para profesional, baik pemain maupun pelatih. Imbuhnya ketika ditanya mengenai peluang pemain Indonesia bisakah bermain di Liga Spanyol, khususnya Sevilla, Carrasco tidak menutup peluang itu. Carrasco mengakui bahwa Sevilla memiliki tim pemandu bakat yang ikut mencari pemain-pemain berbakat termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, ada peluang untuk para pemain Indonesia berkarier di Liga Spanyol, khususnya di Sevilla. Ya, sebenarnya kami mempunyai tim internasional di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga serta karir olahraganya di sini, dan salah satunya adalah pemain Indonesia, kata Carrasco. Dan semoga dalam waktu dekat kita bisa menikmati dan memiliki lebih banyak pemain berkebangsaan itu di tim kami, lanjutnya. Sejauh ini memang sudah ada beberapa pemain asal Indonesia yang sudah pernah menimba ilmu di Spanyol. Jordi Amat mengungkapkan alasan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia pada 2 pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan mulai bertanding dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai 5 September 2024. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pun sudah mengumumkan 26 pemain yang dipanggil untuk ikut pemusatan latihan TC mulai Kamis 29 Agustus di Jakarta. Namun dalam daftar nama tersebut tidak ada nama Jordi Amat. Jordi Amat mengungkapkan bahwa dirinya belum bisa bergabung dengan Timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia karena belum pulih 100% dari cedera. Hal tersebut disampaikan Jordi Amat melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Kamis 29 Agustus. Para penggemar Indonesia yang terhormat, dengan perasaan sedih, saya ingin menyampaikan bahwa meskipun saya sudah berusaha mempercepat waktu pemulihan, saya tidak dapat bergabung dengan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, kata Jordi Amat. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin namun sayangnya belum memungkinkan, ucap Jordi Amat menambahkan. Namun Jordi Amat meyakini para pemain yang ada saat ini mampu memberikan penampilan terbaik untuk Timnas Indonesia. Meski begitu, saya tetap positif dan yakin sepenuhnya bahwa rekan-rekan di Timnas Indonesia dan seluruh rakyat akan berjuang bersama untuk mencapai tujuan kita, kata Jordi Amat. Terima kasih atas dukungan luar biasa kalian dan saya tidak sabar untuk segera kembali ke lapangan bersama kalian, ucap Jordi menambahkan. Sebanyak 26 pemain resmi dipanggil memperkuat Timnas Indonesia untuk mengarungi grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Maarten Paes masuk dalam daftar pemain yang bakal memperkuat skuad Garuda di ajang tersebut. Maarten Paes sejatinya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI sejak bulan April lalu. Namun kiper FC Dallas itu masih belum bisa debut bersama Timnas Indonesia karena adanya kendala perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Sampai akhirnya pada 18 Agustus 2024 lalu, proses tersebut telah rampung setelah Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS mengesahkan perpindahan tersebut. Setelah penantian panjang, Maarten Paes kini bisa membela Timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun langsung memanggil kiper FC Dallas itu untuk memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Maarten Paes baru bisa tampil di laga kedua yakni melawan Australia.
Shin Tae-yong mengumumkan 26 nama yang dipanggil melalui unggahan video akun Instagram Timnas Indonesia. Dalam videonya, juru taktik asal Korea Selatan itu berada di ruang ganti markas skuad Garuda, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ruangan ini memberikan banyak sekali kenangan bagi saya dan Timnas Indonesia, kata Shin dalam cuplikan video yang diunggah akun Instagram Timnas Indonesia Kamis 29 Agustus 2024. Di sini, saya dan Timnas Indonesia berbagi banyak hal bersama-sama untuk Timnas Garuda terbang lebih tinggi. Bersama-sama kita akan berjuang, bersama kita satukan tekad demi yang terbaik bagi Indonesia, sambungnya. Dalam daftar 26 pemain yang dipanggil, Shin Tae-yong masih memanggil nama-nama langganan di masing-masing posisi seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Jay Itzes, Marcelino Ferdinand, Tom Haye, sampai Rafael Struijk dan Witan Sulaiman. Hanya saja tidak ada nama Jordi Amat dalam skuad saat ini, mengingat pemain Johor Darul Tazim itu sedang cedera. Kemudian juga Shin Tae-yong kembali menepikan Elkan Bagot dan lebih memilih Wahyu Prasetyo. Seperti diketahui, Timnas Indonesia masuk dalam grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup itu, skuad Garuda tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia mengawali perjuangannya dengan melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah itu, skuad Garuda menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta Selasa 10 September 2024 mendatang. Tom Haye menjadi kandidat terkuat pilar baru tim asal Kroasia Dinamo Zagreb. Haye jadi pemain Timnas Indonesia yang berstatus tanpa klub. Sebelumnya dia membela tim asal Belanda SC Heerenveen dan meninggalkan klub yang membesarkan namanya setelah kontraknya berakhir. Bersama Heerenveen dia tampil dalam 86 laga dengan menyumbangkan 7 gol dan 13 assist. Spekulasi kemudian banyak muncul terkait masa depan Haye. Terbaru, Dinamo Zagreb menjadi tim yang cukup serius dalam mendapatkan jasanya. Bahkan pembicaraan tahap akhir sudah berlangsung di sebuah kota di Maksimirska, Zagreb. Tentunya ini jadi hal yang positif untuk mengisi posisi tengah untuk tim yang bermarkas di Stadion Maksimir tersebut. Pembicaraan terakhir sedang berlangsung dan topik pembicaraan di Maksimirska 128 adalah Tom Haye, 29 tahun. Pemain asli Belanda yang telah menyandang status sebagai ikon Eredivisie Belanda, di mana ia telah tampil lebih dari 200 kali untuk AZ, Alkmaar, Willem II, ADO Den Haag, dan Heerenveen yang telah dibelanya dalam 2 tahun terakhir, tulis laporan HRSPORT. Pemain berjuluk The Professor ini berpeluang besar menerima tawaran ini. Apalagi Zagreb akan mendapatkan Haye tanpa biaya transfer dan ini akan jadi keuntungan tersendiri. Dia adalah sosok yang berpengalaman dan memiliki talenta tinggi. Selain itu, Dinamo Zagreb jadi tim yang cukup sukses dan memiliki langkah yang solid di Liga Champions UCL. Haye berstatus free agent sejak akhir musim lalu dan Dinamo bisa memboyongnya tanpa perlu mengeluarkan biaya, tutup media tersebut. Sebelumnya, sang agen Wesley Verhoek memberikan pernyataan terkait masa depan Tom Haye. Mereka mengakui sempat mendapatkan tawaran dari tim asal Belanda lain yakni Fortuna Sittard. Namun kesepakatan tidak terjalin dan Haye memilih menolak proposal tersebut. Salah satu alasan yakni pemain berusia 29 tahun ini ingin meninggalkan Belanda dan bermain di luar negeri. Sejumlah klub telah menunjukkan ketertarikannya, tapi tawaran yang dicari Tom belum ada di antara mereka. Ambisinya adalah membuat langkah yang bagus di luar negeri, kata Wesley Verhoek dalam wawancara kepada Football International beberapa waktu lalu. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA bisa saja dikabarkan akan segera merilis jadwal pertandingan ulang antara tim nasional Indonesia melawan Argentina di level senior. Itu setelah FIFA melihat Indonesia U19 berhasil mengalahkan Argentina U19 pada ajang yang digelar di Korea Selatan.
Artinya pertandingan di level senior ini menjadi sangat dinantikan setelah pertemuan pertama antara kedua tim berlangsung pada Juni 2023 di Jakarta, di mana Argentina berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Bisa saja sumber dari PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengonfirmasi bahwa FIFA telah menghubungi pihak federasi untuk mengatur tanggal pertandingan ulang ini.